Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenankan saya Ika Rahayu, NIM C0B080038, akan memaparkan materi mengenai pengelolaan dana kas kecil. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan mengalami pengeluaran-pengeluaran ataupun mengeluarkan uang kasnya untuk membayar beban-beban ataupun biaya-biaya yang jumlahnya bisa besar ataupun bisa juga kecil. Nah, untuk mengantisipasi pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan ATM, kredit card, ataupun bilet giro ataupun cek, maka kita harus mengeluarkan uang tunai. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu sih kas kecil, karakteristiknya seperti apa, lalu tujuan pembentukan dana kas kecil itu seperti apa, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana sih cara penjurnalannya dalam akuntansi. Meskipun kita seorang sekretaris, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih cara menjurnal, bagaimana sih cara kita mengelola keuangan agar seorang sekretaris itu dapat melaporkan apa saja pengeluarannya, berapa pemasukannya, dan berapa jumlah yang diisikan kembali oleh bendaharawan perusahaan kepada kita untuk digunakan kembali di periode berikutnya. Pengertian kas kecil atau petty cash adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin ataupun yang bersifat operasional dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayarkan dengan cek, bilet giro, kredit card, debit card, dan alat pembayaran lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik kas kecil. Ada 3 karakteristik kas kecil di sini, yaitu jumlahnya dibatasi dan digunakan untuk mendanai transaksi yang bersifat kecil yang kemudian disimpan di tempat khusus. Mengapa kas kecil ini jumlahnya dibatasi? Ya, tentu saja karena kas kecil ini hanya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran ataupun biaya-biaya yang tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan cek, bilet giro, debit card, credit card, dan alat pembayaran lainnya, dan dengan tidak mungkinnya atau tidak ekonomisnya menggunakan alat pembayaran itu, tentu saja pembayarannya itu berjumlah kecil. Jadi, kas kecil ini harus dibatasi. Untuk pengeluaran apa saja sih pembayarannya dilakukan untuk apa saja, seperti pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran rekening telepon, pembelian materai, pembelian makan dan minum, dan berbagai macam pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil lainnya. Yang kedua yaitu digunakan untuk mendanai transaksi yang bersifat kecil. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu disimpan di tempat khusus. Biasanya seorang sekretaris itu dalam menyimpan uang ataupun dana kas kecil itu di sebuah kotak, seperti kotak perhiasan ataupun brankas yang ukurannya kecil untuk menyimpan uang-uang dana kas kecil tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dibentuknya kas kecil. Tujuan dibentuknya kas kecil yaitu untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Yang kedua itu ada meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mempercepat kegiatan atasan. Ya, atasan itu membutuhkan segala sesuatu secara cepat, secara efektif, secara efisien. Oleh karena itu, jika kita diperintahkan oleh atasan kita untuk, Mbak, saya minta tolong untuk membelikan makanan dan minuman ini, lalu kita harus ke bendahara, harus mengajukan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meminta hanya 20.000 atau mungkin ya 50.000 pengeluaran untuk membeli makanan dan minuman tersebut, dan dengan jangka waktu yang cukup panjang, itu rasanya terlalu sulit ya, dan akan menghambat kegiatan atasan kita ataupun pimpinan kita ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada dokumen yang diperlukan.
Nah, di sini ada dua dokumen, ada bukti kas keluar dan permintaan penggunaan kas kecil. Bukti kas keluar ini merupakan bukti kas yang dikeluarkan oleh bendaharawan perusahaan. Jadi bendaharawan perusahaan itu ada dua macam. Bendaharawan kas memegang dengan jumlah yang besar. Lalu dengan bendaharawan ataupun kasir yang memegang uang yang relatif kecil. Ya, salah satunya itu bisa jadi seorang sekretaris. Nah, bendaharawan besar ini akan mengeluarkan bukti kas keluar apabila akan terjadinya sebuah pembentukan dana kas kecil. Jadi, pada saat pembentukan dana kas kecil, seorang bendaharawan perusahaan akan mengeluarkan bukti kas keluar beserta dengan cek ataupun bilet giro. Lalu si pemegang dana kas kecil ini akan mencairkan cek tersebut ke bank. Setelah itu, setelah uang yang dicairkan sudah berhasil kita terima, kita masukkan ke dalam berangkas, nanti akan ada pengeluaran-pengeluaran yang akan menggunakan dana kas kecil ini. Nah, untuk dokumen yang diperlukan pada saat kita akan menggunakan dana kas kecil ini, yaitu ada yang pertama permintaan penggunaan kas kecil. Permintaan penggunaan kas kecil ini dibuat oleh orang yang akan menggunakan dana kas kecil tersebut. Dari permintaan penggunaan kas kecil ini dapat kita lihat apa saja sih rencana-rencana penggunaan dana kas kecil ini, berapa jumlahnya, lalu disetujui oleh siapa, lalu apa yang akan bertanggung jawab dalam pengeluaran ini. Nah, dari sini kita dapat mempertimbangkan apakah dapat disetujui ataupun tidak. Jika kita setujui, maka akan dikeluarkanlah bukti pengeluaran kas kecil. Nah, setelah itu, setelah bukti pengeluaran kas kecil ini keluar, dan kita dapat mencairkan uang yang sudah kita pegang sebagai dana kas kecil tersebut, dan kita berikan kepada orang yang akan menggunakan dana kas kecil tersebut. Setelah itu, orang itu akan membelanjakannya. Ketika orang tersebut kembali, orang yang menggunakan dana kas kecil itu akan menyerahkan dokumen pendukung, antara lain struk pembelian atau struk pembelanjaan, nota kontan, kwitansi, dan bukti pendukung lainnya. Nah, setelah itu, ketika kita mengeluarkan uang ataupun menerima uang, kita akan selalu menulisnya di dalam jurnal kas kecil. Untuk cara pencatatan, pengeluaran, ataupun pemasukan dana kas kecil akan kita bahas di slide berikutnya. Dokumen yang terakhir yang diperlukan pada saat pengisian kembali kas kecil yaitu ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Kas kecil akan diisi setiap periode yang telah ditentukan oleh bendaharawan ataupun perusahaan. Biasanya itu akan diisi pada akhir bulan ataupun sesuai dengan perjanjian dengan bendahara dan sang pemegang dana kas kecil. Dan tentu saja jumlah pengisian kembali dana kas kecil ini juga ditentukan oleh metodenya. Nah, dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode pembukuan kas kecil. Di metode pembukuan kas kecil ini, kita juga akan mengetahui bagaimana sih cara mencatat kas kecil pengeluarannya, baik itu masukan ataupun pengisian kembali, dengan menggunakan buku jurnal. Yang pertama itu ada metode tetap atau impress fund, yaitu metode yang digunakan pada pengelolaan dana kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya itu selalu tetap. Sedangkan metode fluktuasi atau metode yang berubah-ubah, yaitu metode dalam pengelolaan dana kas kecil, yang jumlah kas kecilnya akan selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Ke slide yang berikutnya, yaitu ada perbedaan pencatatan. Yang pertama itu ada pembentukan kas kecil. Pada saat pembentukan kas kecil dengan menggunakan impress fund sistem, yaitu cara pencatatannya dengan kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kemudian untuk metode fluktuasi, pada kolom debit itu akunnya kas kecil, dan pada kolom kredit itu akunnya kas. Kemudian pada tahapan penggunaan kas kecil,
pada tahapan penggunaan kas kecil ini itu tidak dijurnal. Sedangkan pada metode fluktuasi ataupun berubah-ubah, pada kolom debit diisi oleh akun macam-macam biaya. Ya, macam-macam biaya di sini bisa diartikan sebagai biaya perlengkapan, biaya perbaikan, biaya perawatan, biaya pembelian makanan, biaya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan sebagainya. Dan pada kolom kredit diisi dengan akun kas kecil. Pada tahap yang selanjutnya yaitu pengisian kembali kas kecil, pada metode tetap, pada kolom debit itu diisi macam-macam biaya. Nah, disinilah semua pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi karena tidak dicatat pada saat penggunaannya, dicatat pada tahap pengisian kembali. Dan untuk kolom kredit itu ada akun kas. Untuk metode fluktuasi ataupun berubah-ubah, pada kolom debit diisi dengan kas kecil dan pada kolom kredit diisi dengan kas. Yang selanjutnya itu ada contoh. Meskipun kita sebagai seorang sekretaris, kita pun tetap harus mengetahui bagaimana sih cara mengelolanya. Apakah ini sudah benar? Apakah kita melakukan kesalahan dalam pengelolaannya? Dan lain sebagainya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti penggelapan uang, ataupun kehilangan uang, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu PT Astria membuka kas kecil pada tanggal 2 November 2020 dan menerima uang sebanyak 2 juta dari kas perusahaan. Kemudian pada tanggal 3 November dibeli materai seharga 300.000. Pada tanggal 5 November membeli makanan ringan untuk kolega bisnis pimpinan sebesar 150.000. Lalu pada tanggal 30 November, dana kas kecil diisi kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Buatlah jurnal untuk mencatat soal di atas dengan menggunakan metode tetap dan metode berubah-ubah. Ini yaitu ada judul PT Astria Jurnal Kas Kecil periode November 2020. Itu dalam kita melakukan pencatatan ataupun penjurnalan, judul ini ataupun title ini sangat perlu dicantumkan agar tidak keliru pada saat kita melakukan pencatatannya. Yang pertama itu kita bahas menggunakan metode tetap dulu ya. Ada tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Di sini pada tanggal 2 itu ada transaksi pembentukan dana kas kecil. Nah, maka dari itu kita tuliskan di kolom keterangan nama akunnya, di kolom debit itu kas kecil, dan di kolom kredit itu kas. Lalu tinggal kita masukkan nih jumlah ataupun nominal yang tertera ataupun tercantum pada transaksi tersebut. Karena tadi pembentukannya itu sebesar 2 juta, maka kita masukkan angka 2 juta di kolom debit dan di kolom kredit. Selanjutnya pada tanggal 3 itu ada pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini pada metode tetap itu tidak dijurnal, jadi kita langsung tulis saja tidak dijurnal. Hal yang sama pula terjadi pada tanggal 5, yaitu pengeluaran juga tidak kita catat, jadi kita langsung saja tuliskan tidak dijurnal. Berbeda halnya dengan metode berubah-ubah yang kalian bisa lihat di bawah. Pada saat pengeluaran ataupun penggunaan dana kas kecil ini, di tanggal 3 dan 5, mereka itu secara langsung dicatat ataupun dijurnal ke dalam buku jurnal kas kecilnya. Jadi untuk tanggal 3 pada metode fluktuasi itu beban perlengkapan, dan di kreditnya itu kas kecil. Dan kita masukkan saja langsung nominalnya pada kolom debit dan kredit sebesar 300.000. Lalu kita lanjutkan ke transaksi pada tanggal 5, yaitu untuk membeli makanan dan minuman bagi kolega bisnis pimpinan. Itu beban makan dan minum pada kolom debit, dan pada kolom kredit itu kas kecil. Dan jumlah nominalnya itu sebesar 150.000. Lalu, tanggal 30, ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini itu pada kolom keterangan di sebelah atau di sisi debit itu menggunakan beban perlengkapan
Dan beban makan dan minum di sisi kredit itu kas. Di kolom debit dan kredit, kita isikan nominal setiap pengeluaran pada transaksi yang bersangkutan. Seperti beban perlengkapan itu sebesar 300.000, beban makan dan minum itu 150.000, ya kita langsung masukkan saja ke dalam kolom debit. Kemudian di kolom kredit, karena sudah diperinci di dalam kolom debit, lalu pada kolom kredit kita masukkan secara perhitungan yang globalnya. Jadi angka 450.000 itulah yang dimasukkan ke dalam kolom kredit di akun kas. Dan pencatatan pada pengisian kembali akan berbeda apabila kita menggunakan metode yang berubah-ubah atau metode fluktuasi, yaitu cukup mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Pada saat pengisian kembali, diisi kembali oleh bendaharawan perusahaannya sebesar 500.000. Jadi apabila ditotal dengan menggunakan metode tetap itu debit dan kreditnya 2.450.000 dan untuk metode berubah-ubah ataupun fluktuasi sebesar 2.950.000. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.